Ferrari terbang ke Brasil dan berusaha untuk melanjutkan kemajuan yang terlihat di kota Meksiko dan Austin setelah 2 akhir pekan yang meyakinkan. 2 podium berturut-turut, SF25 tampaknya akhirnya menemukan arah yang tepat. Namun memang benar bahwa hanya ada 2 balapan di mana Ferrari tampil kuat. Kita harus melihat pada akhir pekan yang sulit seperti di Brasil, di mana diperkirakan juga akan turun hujan, dan ingat juga akan ada sprint race. Apakah Ferrari akan mampu kembali kompetitif? Dan kuncinya mungkin adalah remote garage di Maranello. Dalam video hari ini kita akan melihat alasannya dan juga di balik layar dari pilihan ini. Mari kita simak pernyataan Vasseur alasan McLaren harus bayar $19 juta ke Alex Palou, serta pernyataan Montoya yang mengatakan Alonso lebih tangguh dari Verstappen. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai video di saluran ini, jangan lupa untuk memberikan like. Dan sekarang mari kita mulai. Frederick Vasseur tahu betul di Interlagos tidak akan mudah, tetapi tim datang dengan semangat dan rencana yang jelas. Format sprint race dan cuaca yang tidak menentu di Brasil membuat segalanya lebih tidak dapat diprediksi. Jelas kepala tim. Setiap detail akan sangat penting, terutama pekerjaan persiapan yang dilakukan di Maranello dan dukungan waktu nyata dari remote garage kami. Grand Prix Meksiko telah mengkonfirmasi kemajuan Ferrari. 2 pembalap berhasil masuk di antara 3 besar dalam kualifikasi dan meraih posisi kedua dalam balapan hanya di belakang McLaren dari Lando Norris. Hasil ini memberi semangat dan kepercayaan tim untuk sprint terakhir di kejuaraan konstruktor. Tujuannya jelas, kalahkan Mercedes dan kalau bisa Red Bull untuk coba rebut posisi kedua di konstruktor. Di Interlagos, sprint race kedua terakhir tahun ini akan berlangsung dan di sini segalanya berubah. Hanya ada 1 sesi latihan bebas sebelum langsung ke kualifikasi. Akan ada Parc Fermé yang berlangsung hingga setelah sprint race dan sebelum kualifikasi pada hari Sabtu, pengaturan bisa diubah. Namun ini adalah akhir pekan padat dan organisasi akan buat perbedaan. Dan disinilah remote garage berperan, semacam otak paralel yang bekerja dari Maranello secara real time, menganalisis data, strategi, dan memberikan semua jawaban yang mungkin kepada tim pit. Vasseur menekankan konsep ini dalam format sprint harus sempurna sejak awal. Setiap menit di lintasan sangat berarti, setiap keputusan harus diambil dengan cepat. Kami datang dari 2 akhir pekan solid dan ingin menjaga momentum ini, siap menghadapi cuaca apapun di Sao Paulo. Dalam akhir pekan terakhir, S25 menunjukkan keseimbangan yang awal musim tampak kurang. Perubahan pengaturan, pengelolaan ban lebih efektif, dan kepercayaan diri lebih besar dari pembalap memungkinkan tim memaksimalkan potensi mobil. Di Maranello, terasa suasana berbeda, lebih sedikit kesalahan, lebih jernih, dan lebih yakin. Namun, Brasil tetap ujian kompleks. Sirkuit Interlagos pendek tapi teknis, dengan perbedaan ketinggian, tikungan buta, dan aspal yang cepat berubah daya cengkeramnya. Selain itu, cuaca bisa mengubah strategi dengan cepat. Dalam situasi ini, Ferrari ingin menunjukkan kematangan yang telah mereka temukan lagi. Juga, remote garage bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Vasseur akhirnya menutup dengan yakin. Kami siap, kami belajar dari kesalahan dan sekarang tujuannya adalah terus menjalankan semuanya dengan sempurna langkah demi langkah. Tentunya bagi Ferrari, akhir pekan ini tidak akan mudah karena Interlagos adalah sirkuit yang sangat teknis dan harus menunjukkan kemampuan bereaksi terhadap berbagai kondisi. Mari kita lihat perubahan di Interlagos dari tahun ini ke tahun lalu, di mana Ferrari telah bekerja untuk lebih baik seperti terlihat dalam 2 balapan terakhir. Setelah kemajuan dalam 2 pekan terakhir, Vasseur dan timnya ingin memastikan langkah maju di sini, di sirkuit di mana setiap detail bisa beda. Ferrari tidak menyembunyikan kesulitan mengelola ban dan Interlagos adalah sirkuit yang memperbesar masalah ini. Perakiraan cuaca tidak mendukung, hujan diperkirakan pada Jumat dan Sabtu dengan jeda hanya diharapkan pada Minggu. Di akhir pekan sprint seperti ini, dengan 1 jam latihan bebas, lalu kualifikasi dan balapan mini 100 km, salah dalam aspek ban bisa mengorbankan segalanya. Pirelli memutuskan membawa kembali pilihan sama seperti 2023 dengan kompon C2, C3, dan C4. Ide ini untuk membatasi degradasi dan menjamin fleksibilitas strategi, tetapi poin pentingnya adalah memanaskan ban tepat waktu, terutama dengan kondisi lintasan basah atau transisi. Kalau SF225 lambat dapat cengkeraman, risikonya kehilangan detik penting tiap putaran. Di Interlagos, selisih ini bisa beda antara Q3 dan eliminasi awal. Aspek teknis kedua terkait pengaturan mekanis aerodinamis. Interlagos bukan lintasan mulus, meski sudah diperbaiki beberapa tahun terakhir. Faktanya, lintasan ini tetap penuh ketidakrataan dan gelombang yang menguji suspensi dan ketinggian dari tanah. SF25 kurang suka sirkuit di mana mobil harus terlalu tinggi karena ini mengurangi daya tekan aerodinamis dari bagian bawah, sumber utama performanya. Jadi penting menemukan keseimbangan antara stabilitas dan efisiensi. Di Austin, ATS, Ferrari sukses mengelola ini dengan baik. Kita akan lihat apakah mereka dapat mengulanginya di Brasil. Bagian belakang SF25 telah menunjukkan kemampuan traksi yang baik, terutama saat keluar dari tikungan. Tetapi Interlagos juga membutuhkan kelincahan dalam perubahan arah dan kekokohan di tikungan lambat sektor kedua.
Terlalu kaku atau terlalu tinggi berisiko memperburuk kekurangan rotasi yang merupakan kelemahan kronis dari mobil Maranello. Kritik lainnya berkaitan dengan pengereman gabungan, yaitu ketika pembalap mengerem sambil berbelok. Pada fase ini, SF25 sering kehilangan stabilitas di belakang, menyulitkan masuk tikungan. Fenomena ini membatasi kepercayaan diri pembalap dan bisa mengganggu waktu putaran, terutama di bagian tengah lintasan yang berkelok. Mengelola fase ini dengan baik akan sangat penting untuk menjaga konsistensi keseimbangan dan memastikan rotasi yang tepat di tikungan tanpa mengorbankan traksi saat keluar. Dengan hanya 1 jam sesi latihan bebas yang tersedia, margin kesalahan sangat kecil. Pekerjaan simulasi yang dilakukan di Maranello akan menjadi kunci akhir pekan ini. Dengan hanya 1 jam sesi latihan bebas yang tersedia, margin kesalahan sangat kecil. Simulasi di Maranello akan jadi kunci akhir pekan ini. Kontribusi dari remote garage yang menganalisis data real-time juga penting. Ferrari mungkin memilih pengaturan lebih ringan untuk maksimalkan kecepatan puncak, strategi yang sukses di Meksiko dan bisa menguntungkan di kualifikasi. Namun ini harus dilakukan tanpa mengorbankan downforce di tikungan lambat, di mana McLaren dan Red Bull masih lebih kuat. Akhirnya SF25 tiba di Interlagos dalam kondisi baik, tetapi dengan banyak tantangan teknis yang harus diselesaikan, seperti manajemen ban, pengaturan efisiensi, dan stabilitas. 4 faktor yang akan menentukan apakah Ferrari benar-benar dapat menutup rangkaian Amerika dengan podium lain, atau apakah Brasil akan menyoroti batasan yang diharapkan telah diatasi di Maranello. Ferrari sebenarnya berbeda dengan Red Bull, tidak membawa pembaruan nyata ke lintasan, tetapi telah banyak meningkatkan operasi di garasi jarak jauh dan pit wall. Strategi telah dioptimalkan dengan baik, persiapan untuk putaran kualifikasi menjadi lebih baik, banyak aspek kecil yang jika digabungkan dapat membuat perbedaan signifikan, baik pada waktu putaran kualifikasi maupun kecepatan balapan itu sendiri. Setelah 2 podium terakhir yang diraih oleh Charles Leclerc di Meksiko dan Austin, Ferrari mulai mengejar ketertinggalan dari Mercedes yang saat ini sedang dalam krisis dan berbeda dibandingkan dengan awal musim. Red Bull hanya dapat meraih poin lewat Verstappen, sehingga Ferrari jadi kandidat utama untuk posisi kedua di kejuaraan konstruktor. SF5 tampaknya sudah menemukan keseimbangannya lagi. Setelah awal musim yang mengecewakan dan jauh dari ambisi awal tahun, Ferrari tampaknya telah menemukan fondasi solid untuk dibangun. Leclerc dan Hamilton telah menyoroti peningkatan dalam strategi serta komunikasi internal. Tim sekarang lebih terkoordinasi dengan lebih sedikit kesalahan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Ferrari belum menjadi tim dominan yang diimpikan oleh para penggemar, tetapi telah kembali menjadi mobil yang mampu bersaing di posisi terdepan dan merespons kejutan dengan efektif. Interlagos adalah sirkuit klasik di Formula 1. Pendek, teknis, dengan banyak perubahan ketinggian dan tikungan yang kemiringannya terus berubah. Traksi dan stabilitas sangat penting di sini. Juga kemampuan menghadapi tikungan cepat dan bagian menanjak dengan keseimbangan aerodinamis yang tepat. Frederick Vasseur sepenuhnya menyadari tantangan di Interlagos dan telah menunjukkan dengan jelas prioritas akhir pekan. Mulai dari pelaksanaan di lintasan, kami akan menghadapi akhir pekan sprint kelima musim ini, jelasnya. Ini akan jadi ujian menantang bagi tim, baik fisik maupun mental. Dalam format padat, setiap detail jadi lebih penting, mulai dari persiapan di Maranello hingga dukungan real-time dari garasi jarak jauh. Tim utama kemudian menambahkan, kami tiba di Brasil dengan semangat positif setelah 2 akhir pekan yang solid di Austin dan Meksiko, di mana kami telah mengoptimalkan potensi mobil. Tujuannya adalah menjaga momentum ini dan membuat kami siap menghadapi kondisi apapun yang disediakan cuaca di Sao Paulo. Cuaca inilah yang jadi kekhawatiran Ferrari. Di Interlagos, hujan hampir menjadi tradisi. Dalam kondisi campuran SF25 sering menunjukkan batasan yang jelas. Risikonya adalah bahwa variasi grip, peralihan dari kering ke basah dan sebaliknya dapat mempengaruhi keseimbangan mobil. Untuk mengatasi rintangan ini, diperlukan kejernihan, reaktivitas, dan ketepatan dalam pilihan strategis. Ini adalah konteks yang akan memperlihatkan tidak hanya kinerja SF25, tetapi juga kemampuan tim untuk beradaptasi secara real-time. Ferrari tiba di Brasil dengan misi jelas, melanjutkan dan memanfaatkan apa yang telah dibangun dalam balapan terakhir. Mobil berkembang, tim kembali percaya diri, dan Vasseur mengharapkan bukti kedewasaan lagi. Interlagos harus dihadapi dengan keseimbangan. Kecepatan saja tak cukup. Dibutuhkan disiplin, manajemen, dan keputusan tepat. Seperti kata Vasseur, dalam akhir pekan sprint, setiap detail lebih penting. Dan Lewis Hamilton telah mewujudkan impian Ayrton Senna, yaitu memiliki helm Brasil di Ferrari. Mari kita lihat pernyataannya karena sangat mengharukan. Lewis Hamilton siap menghadapi akhir pekan spesial di Interlagos. Juara dunia 7 kali ini memutuskan menghormati Ayrton Senna, mengumumkan akan balapan dengan helm khusus Brasil, membawa bendera hijau kuning untuk pertama kalinya di Ferrari. Tindakan simbolis kuat menghubungkan impian Senna, yaitu suatu hari mengemudikan mobil kuda jingkrak dengan karier Hamilton, tokoh utama di Maranello.
Berbicara dalam sebuah wawancara, Lewis Hamilton mengenang emosi pertamanya di Interlagos. Pertama kali saya di sini pada tahun 2007 sungguh luar biasa. Saya merasa lebih dekat dengan Ayrton karena ketika kecil saya selalu menontonnya di televisi. Tiba di negaranya seperti menutup lingkaran. Tahun lalu Hamilton berkesempatan mengendarai McLaren MP4 5B legendaris. Mobil yang sama yang dipakai Senna menang tahun 1990. Itu pengalaman luar biasa, katanya. Saya sudah melihat rekaman putarannya berkali-kali, tetapi mencobanya langsung adalah pengalaman unik. Sayangnya lintasannya basah, jika kering pasti lebih menyenangkan. Hamilton mengungkapkan detail menarik. Saat kecil, saya bertanya-tanya bagaimana rasanya melihat Ayrton di Ferrari. Sekarang, untuk pertama kalinya Anda akan melihat helm dengan bendera Brasil di Ferrari. Sebuah referensi langsung ke desain khusus baru helmnya untuk Grand Prix Brasil yang seharusnya menyertakan bendera Brasil, elemen yang belum pernah muncul dengan begitu jelas pada mobil balap Ferrari. Felipe Massa dulu pernah pakai helm dengan warna Carioca tapi tidak pernah bendera asli. Hubungan Hamilton dengan Brasil bukanlah hal baru. Pada tahun 2022, negara tersebut memberinya kewarganegaraan kehormatan, mengakuinya sebagai salah satu pengagum terbesar Senna dan rakyat Brasil. Ketika saya datang ke sini, saya selalu merasa diterima, kata Lewis. Negara ini sangat indah dan kembali ke Sao Paulo dan Rio de Janeiro selalu istimewa. Sekarang dengan Ferrari, Hamilton ingin mengubah kasih sayang ini menjadi penampilan yang sepadan. Saya berharap semua kesulitan tahun ini membantu kami tiba dengan persiapan baik akhir pekan ini. Saya ingin memberikan kepada penggemar Brasil balapan tak terlupakan, helm, bendera, dan mimpi yang dibagikan bersama. Hamilton mungkin bukan Senna, tetapi Interlagos akan membawa warisannya ke lintasan dengan Ferrari. Akan jadi momen emosional melihat Hamilton dengan helm bendera Brasil untuk menghormati Ayrton Senna, pembalap favorit saya, dan salah satu terbaik dalam sejarah F1. Kita akan lihat apakah Ferrari memberikan mobil yang bisa bersaing di balapan ini, penting untuk menghormatinya dengan cara terbaik. Juga karena, seperti yang diingatkan oleh Hamilton, Senna selalu ingin membalap untuk Ferrari. Ada beberapa kontak selama bertahun-tahun, terutama di akhir petualangannya di McLaren, tampaknya Senna bisa pergi ke Ferrari namun dia menunda pilihan tersebut. Sebelum akhirnya membalap di Williams Renault, impian Senna untuk membalap dengan Ferrari tidak pernah terwujud. Karena itu, Hamilton ingin mewakili momen ini dengan mobil merah tersebut. Mari kita dengarkan pernyataan dari Ceccarelli mengenai penghinaan yang diterima oleh para insinyur lintasan. Radio tim kini menjadi bagian integral dari pertunjukan Formula 1. Hubungan langsung antara pembalap dan pit wall memberikan jendela yang lebih jelas pada emosi serta ketegangan yang ada di dalam kokpit. Saat pembalap bicara pada kecepatan 300 km/jam, biasanya dia dalam tekanan. Kadang dari radio keluar kata-kata lebih dipengaruhi adrenalin daripada kejernihan pikiran. Tapi seberapa besar dampak serangan publik terhadap insinyur di lintasan? Menurut Riccardo Ceccarelli, pendiri Formula Medicine dan pelatih mental yang dihormati juga di tenis, kerusakannya bisa besar meski tidak langsung terlihat. Bukan sekadar pelampiasan, ini pukulan bagi tim. Ceccarelli menjelaskan dengan jelas, saat pembalap menghina atau mengkritik insinyurnya di lintasan langsung, dia tak sadar dampaknya. Insinyur adalah sekutu utamanya dan teguran publik dapat membuatnya keluar dari zona nyaman. Dia bisa bereaksi dengan menutup diri, menjadi lebih berhati-hati, kehilangan kejernihan yang dibutuhkan dalam momen-momen krusial. Pilihan salah di pit stop, komunikasi terlambat sedikit saja bisa mengorbankan balapan. Mekanisme ini tak terlihat tapi nyata. Dalam tenis misalnya, kami bekerja bukan hanya pada pemain tapi juga stafnya. Dalam Formula 1 seringkali dilupakan bahwa di sini juga diperlukan pendekatan yang sama. Tidak ada lagi olahraga individu, hanya olahraga tim. Pembalap adalah penyelesai, tetapi di belakangnya ada kerja kolektif yang membuat perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Masalahnya menurut Ceccarelli adalah bahwa teguran melalui radio bersifat publik. Semua orang mendengarnya dan kemudian meskipun dibicarakan secara tertutup, lukanya tetap ada. Publik merasakan ketegangan, media memperbesar pesan tersebut dan di dalam tim tetap ada suasana ketidaknyamanan. Ini seperti ruang ganti yang miring. Efek domino yang dapat mengancam kepercayaan satu sama lain. Kadang-kadang pembalap tak tersentuh dan insinyur tak bisa merespons, tapi penghargaan bisa runtuh dan jika kepercayaan hilang, keseimbangan tim terancam. Ceccarelli mengajak tim fokus pada pengelolaan emosi. Seringkali pekerjaan dilakukan hingga performa mekanis optimal, namun aspek manusia sering diabaikan. Kewaspadaan mental adalah sumber daya penting yang perlu dilatih. Penting untuk membantu pembalap mengenali saat mereka hampir melewati batas dan mengajari cara menjaga kontrol meski di bawah tekanan. Pakar tersebut jelas, ini bukan soal menekan emosi tetapi mengelolanya. Pembalap harus bertanggung jawab atas cara berkomunikasi. Dia adalah puncak gunung es, tetapi di bawahnya ada tim yang bekerja untuknya. Tak seorang pun, bahkan juara terbesar, seharusnya merusak kohesi tim hanya karena emosi impulsif. Kasus terkenal adalah Kimi Raikkonen pada 2012 dengan ucapannya, "Biarkan saya sendiri, saya tahu apa yang saya lakukan," yang jadi meme dunia. Sejak itu, jelas Ceccarelli, batas antara karisma dan arogansi makin tipis.
Fernando Alonso adalah contoh ideal seorang juara hebat tetapi kadang impulsifnya merugikan. Pada 2015, saat ia menyebut mesin Honda sebagai mesin GP2, itu tidak hanya memicu ironi tetapi juga menciptakan keretakan berdampak ke depan. Pikirkan saja tentang 500 mil Indianapolis. Bukan kebetulan Honda tidak memberi kami mesin terbaik, Ciccarelli menyimpulkan dengan refleksi kuat. Kami sebagai penonton tertawa mendengar beberapa ungkapan langsung, tapi bagi mereka yang mengalaminya, itu bukan adegan lucu, melainkan penghinaan publik. Insinyur tidak bisa membalas dan ini menciptakan rasa tak berdaya. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak keseimbangan yang didasarkan pada saling percaya. Tugas tim utama untuk campur tangan sebelum retakan tak bisa diperbaiki. Berbicara mengenai Fernando Alonso, Montoya menyatakan bahwa Alonso lebih tangguh dibandingkan Max Verstappen. Mari kita dengarkan pendapatnya. Juan Pablo Montoya selalu berani untuk mengungkapkan pikirannya. Dan kali ini juga tidak ada pengecualian. Mantan pembalap Kolombia itu kembali membahas Fernando Alonso dan Max Verstappen dengan keyakinan jelas di antara keduanya secara mental dan karakter tetaplah juara dunia 2 kali asal Spanyol itu. Montoya menganalisis momen kini di Formula 1 dan masa depan yang akan mengalami perubahan besar pada 2026 saat peraturan teknis baru berlaku dan Aston Martin memperkenalkan mobil balap pertama yang dirancang Denui. Montoya mengatakan, jika Aston Martin sukses meningkatkan kualitas dengan hadirnya Denui, Alonso bisa kembali bersaing setara dengan Verstappen. Jika Fernando punya mobil lebih baik atau mendekati milik Max, perlu dipertanyakan apakah Verstappen punya pengalaman menghadapi persaingan seperti itu? Max sedang dalam momen di mana semuanya berjalan sempurna, tetapi bagaimana jika dia harus bersaing dengan Alonso untuk gelar? Lalu Montoya memberikan pukulan keras. Di Kolombia, kami bilang Alonso lebih tangguh dari Verstappen. Saat waktunya tiba, dia tak akan mundur. Jika ada peluang menang, dia akan berjuang habis-habisan, putaran demi putaran, sampai akhir. Meskipun usianya, Alonso terus menunjukkan motivasi yang luar biasa dan Montoya mengetahuinya dengan baik. Fernando adalah salah satu dari sedikit pembalap yang bahkan pada usia 44 tahun masih menjalani Formula 1 sebagai tantangan pribadi. Dia penasaran, memperhatikan setiap detail dan tidak mau berpuas diri. Dia ingin melihat apa yang bisa Nui ciptakan dengan Aston Martin dan saya yakin dia ingin memberi dirinya beberapa tahun lagi untuk benar-benar mencobanya. Montoya yakin jika mobil berikutnya kompetitif, Alonso akan tetap di grid hingga 2027. Jika tahun depan berjalan baik, dia akan bertahan. Tapi jika mobilnya tidak sesuai harapan, ini mungkin jadi usaha terakhirnya. Dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan. Jika ada peluang menang, dia akan bertahan. Jika tidak, dia akan lanjutkan. Menurut Montoya, perbedaan antara keduanya bukan hanya soal grafik, tetapi pendekatan. Vesta saat ini adalah lambang pembalap sempurna untuk sistem Red Bull, dingin, teliti, dan selalu cepat. Alonso sebaliknya adalah kebalikannya, murni insting, agresivitas, dan determinasi yang kuat, bahkan dengan risiko melampaui batas. Dua cara berbeda dalam menjalani Formula 1, tetapi disatukan oleh satu ciri yang sama, keinginan kuat untuk menang. Dan jika Aston Martin dari Newey memenuhi janjinya, tahun 2026 bisa menghadirkan kita sebuah pertarungan generasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang juara masa kini melawan singa abadi yang menolak untuk berhenti bertarung. Terakhir, kita perlu membahas berita tentang McLaren yang menuntut $19 juta dari Alex Palou sebagai kompensasi. Mari kita lihat alasannya. Pertarungan hukum antara Alex Palou dan McLaren Racing telah mencapai tahap akhir. Setelah 5 minggu sidang di Pengadilan Tinggi London, kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan akhir mereka, menunggu putusan akhir. Di pusat perselisihan ini terdapat dugaan pelanggaran kontrak oleh pembalap asal Spanyol yang memutuskan untuk tetap berada di CIP Ganassi Racing alih-alih bergabung dengan Arrow McLaren untuk musim balap IndyCar. Seperti yang diharapkan dari kesepakatan awal, dalam dokumen pengadilan McLaren mengklaim mengalami kerugian total $19 juta akibat keputusan Alex Palou. Angka tersebut mencakup kerugian ekonomi langsung, kehilangan pendapatan dari sponsor, dan kerugian terkait kinerja olahraga. Tim hukum McLaren menjelaskan bahwa kehadiran Palou akan membawa nilai komersial dan olahraga yang besar, meningkatkan daya tarik merek Arnold McLaren baik untuk sponsor maupun publik. Jelas bahwa Palou akan menjadi aset penting setidaknya untuk 3 atau 4 musim, demikian pernyataan dari tim pengacara. Garis pertahanan pembalap Spanyol itu benar-benar berbeda. Menurut pengacaranya, McLaren tidak memiliki dasar hukum untuk meminta ganti rugi dengan alasan bahwa tim Inggris tersebut telah menipu Palou mengenai peluang sebenarnya untuk mendapatkan posisi di Formula 1. Selain itu, pihak pembela menekankan bahwa McLaren telah mengkompensasi sebagian besar kerugian dengan menggantikan Palou dengan Siegel yang masih muda. Pembelaan juga meragukan perilaku McLaren, menuduhnya kurang transparan dalam pengelolaan dokumen. Pengacara Palou menyatakan bahwa tim tersebut telah menggunakan pesan WhatsApp yang menghilang dan memanipulasi beberapa data untuk secara artifisial meningkatkan besarnya kerugian ekonomi. Tuduhan ini, jika terbukti, bisa sepenuhnya mengubah keputusan akhir. Putusan itu saat datang bisa berdampak lebih besar dari sekadar ekonomi.
Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang persiapan Ferrari untuk akhir pekan di Brasil, helm Hamilton yang didedikasikan untuk Ayrton Senna, provokasi Montoya terhadap Alonso dan Verstappen, serta masalah hukum antara Alex Palou dan McLaren. Saya ingin Nadi menjawab semua komentar Anda. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, langganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Dari Lasto, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.